Kalau kita punya belas kasihan, kita tidak akan membeda-bedakan. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala itu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamumu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari kisah ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa seringkali dalam hidup ini kita milih-milih orang, kita membeda-bedakan. Kita pikir, kita baik sama yang saudara seiman aja. Di kisah ini, orang Yahudi yang dirampok oleh para penyamun sampai ditinggalkan setengah mati, sesama orang Yahudi yaitu imam, orang yang dianggap sepantasnya, sudah harusnya menolong, malah lewatin dari seberang jalan, pura-pura nggak tahu. Membuktikan agama, kerohanian, orang yang melayani belum tentu punya kasih. Yang kedua, orang Lewi, pelayanan juga, pemuji penyembah, datang lewat itu, tapi nyebrang juga, lewat dari seberang jalan, gak nolong sama sekali, padahal sesama orang Yahudi. Tapi yang terakhir, Yesus kasih gambaran ada orang Samaria, yang notabene dibenci oleh orang Yahudi, tapi dia yang mau menolong orang ini. Tidak hanya itu, dia berbuat lebih, dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, berarti dia jalan kaki, dan memberikan haknya kepada orang ini. Kemudian dia siram dengan minyak dan anggur, yang Anda tahu harganya mahal. Bahkan gak ada hubungan darah, gak kenal, dibayarin tinggal di penginapan. Bahkan dia bersedia menanggungnya lagi kalau sampai kurang. Di dunia ini, perbuatan kasih, kebaikan menjadi sebuah barang yang langka. Karena biasanya orang itu baik karena ada apa-apanya. Biasanya kebaikan itu jarang diikuti dengan ketulusan. Menjadi sebuah barang mahal. Kalau ada pemilihan caleg, bantuan dibagikan, itu biasa karena mereka minta dipilih. Sehingga rakyat menjadi bingung ketika ada orang yang datang menolong mereka dan tidak cari apa-apa. Saya percaya kalau kita punya belas kasihan dari Tuhan, kita nggak akan membeda-bedakan. Mau satu suku, mau beda suku, mau satu agama, beda agama, mau apapun warnanya, siapapun orang itu, kita nggak akan membedakan dan kita nggak akan menghakimi mereka. Belas kasihan melampaui warna kulit, status sosial, status ekonomi, agama, apapun. Dalam hidup ini, Yesus mengajar kita untuk punya belas kasihan. Milikilah belas kasihan, supaya kita juga beroleh belas kasihan. Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya berdoa agar hidup Anda jadi berkat bagi sesama. Tahukah Anda bahwa orang yang punya belas kasihan itu akan berbahagia hidupnya? Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau Anda punya belas kasihan, Tuhan juga akan menunjukkan belas kasihannya dalam hidup Anda. Saya saksi hidupnya. Tidak ada sehari pun dalam hidup saya Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu luar biasa, tidak pernah mengecewakan saya. Dan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa dan menaruh belas kasihannya untuk jiwa-jiwa dalam hati saya. Dia sangat luar biasa.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.